Dan untuk para pasukan dari tim EVOS, mereka juga untuk menumbangkan Baxia sendiri, butuh damage dari Albert. Oke, pushnya udah dipegang juga ya. Ada View, ada Afro yang bisa pegang kendali sekitar area map di sekitar Turtle juga. Tapi sekarang belum akan ada pembukaan yang mau dilakukan. Andoryu udah mulai mencari target selanjutnya kah? Atau ini hanya sebagai pressure tambahan aja? Karena mereka juga belum bisa mengusir Ki ya. Waduh, tapi ada informasi yang didapatkan dari seorang Cloud kali ini. Take over terhadap Turtle ini akibat Harit yang hilang dari map. Ini menandakan adanya tim fight 5 versus 4 dan itu membuat Albert mendisengage atau melepaskan rilis saja. Oke, Turtle-nya jangan sampai di fight, jangan sampai mereka dapetin poin di early. Oke, dan itu berarti keputusan terbaik buat EVOS ya Om sejauh ini? Yap, menghindari untuk tim fight di turtle yang pertama ya. Iya. Karena benar-benar pastinya Navi ngotot untuk bisa dapetin turtle tersebut. Dan secara positioning juga memang Albert masih ada di purple buff juga. Jadi ya dari EVOS-nya meskipun turtle-nya keambil, tapi dari ekonomi mereka masih cukup baik-baik saja. Dan seperti biasa, semua ke EVOS. Wow. Oke. Ingat ya, biasanya kalau semuanya ke EVOS, caster itu punya curse. Klenik. Klinik lagi. Biasanya, kalau semua caster satu pilihan sama, Sebalik ya berarti? kebalikannya biasanya menang. Terakhir ke gig gitu ya? Ya, we never know, kita bakal lihat. Oke, karena untuk sejauh ini juga pergerakan dari Navi ini masih kita lihat dulu setelah keunggulan yang mereka dapatkan di awal ternyata belum bisa ngeboost untuk secara gold ya yang masih dipegang oleh EVOS juga tapi tabrakan. Mungkin bisa terjadi lagi dari Andoryu. Nah Om, biasanya kita ngeliat kalau ada Baxia ini bakal mainnya agresif, main ke arah monster jungle. Apakah ini bisa dilakukan juga di game kayak gini? Sebenarnya bisa kalau untuk Navi-nya. Tapi mereka mainnya kayaknya lebih safe dulu ya buat sekarang. Nah kita tahu dari power untuk Baxia punya mobilitas tinggi. Cepat untuk ngambilin creepnya musuh. Tapi ya positioning dari Andoryu lebih banyak untuk main di area dari jungle-nya dia. Berarti dia juga cukup respect. Dengan lawannya yang kira-kira bisa ngebalikin keadaan nih. Karena di sana kan ada Chusin ya, jadi kalau sampai kepegang, nggak bisa kena kontrol di sana, harusnya Andoryu nggak bakal bisa kabur juga. Jadi sangat safety sekali sebenarnya untuk playstyle dari Navi sekarang. Oke. Oke, tapi dengan Turtle yang kedua harusnya mereka udah team fight full sih. Karena ini posisinya ada di arah gold lane kan, David. Iya, bisa sih. Sangat potensial juga untuk kedua belah XP laner nanti bisa join ke area team fight juga dan itu bakal jadi lebih menarik karena secara efek CC, secara damage ini udah lumayan komplit gitu. Dari EVOS mereka punya Cloud, dari Navi mereka juga punya Harit di tangan Zeon bergantung dengan setup seperti apa. Siapa yang bakal buka duluan karena View? Oke, tapi ternyata Vio di sana sekarang mau dipukul mundur ke arah belakang. Menandakan informasi para pasukan dari tim Navi, mereka bisa team fight dengan 4 versus 5. Tergantung apakah Vio akan datang kembali atau tiba-tiba dia masih punya Crimson Beacon. Ingat, melepaskan kembali Turtle, ini mendapatkan sedikit keuntungan untuk Harit di arah gold lane. Dan KIY, mundur ke arah belakang, bakal coba dipasang Tsunami Slam, instant kill first Cloud. Di tangan para pasukan dari tim Navi, instant kill. Ingat, Mystic Gas, Kamehameha. Itu bisa memberikan damage instan untuk sekeras apapun dari Ki. Yap. Dari EVOS mereka tidak akan team fight loh ini. Iya. Kayak dalam artian adalah mereka tidak akan team fight kalau situasinya tidak menguntungkan untuk mereka. Itu yang Wah. kita pantau dari sekarang 5 menit yang berlangsung. View tahu ada Crimson Beacon di sana langsung dibuka, mencoba untuk menghindari damage yang diberikan. Tapi nampak Erlan, blasting duet from Erlan for mengusir Zeon. Dan clear minion, that's it. Wah, tapi EVOS dapetin outer turret duluan ternyata di bagian bottom lane Om. Yap. Oke, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Ketika ada satu memang kena first blood-nya, tapi advantage yang didapatkan oleh EVOS adalah bottom turret yang terlepas. Dan itu membuat ekonominya kembali swing ya, menuju ke EVOS sendiri. Dari look-nya, satu Fury Hammer, ada Rapid Boots, dan juga ada Silence Robe di sana. Which is, kita melihat emblem tank yang dibawa dengan Chow juga, jadi hanya akan mengandalkan sebuah Fury Hammer. Jadi seharusnya juga nantinya Luke akan berfungsi sebagai set upper ya, Oke. untuk EVOS. Dan bermain dengan Chow ya Om, ini permainan pick off kan berarti yang ingin mereka bawakan. Tapi target ke arah siapa nih yang bakal jadi paling optimal? Chow ya, kalau kita bicara soal optimal masih ke JC. Ingat, gak ada Purify untuk Iya. JC. Jadi kalau sampai bisa ditendang kena Way of the Dragon dan gak ada Mystic Gush-nya, memudahkan untuk EVOS yang lain bisa nabrak. Ya, karena PR terbesarnya masih di JC kan. Karena kita tahu sebuah setup mungkin dengan Tsunami Slam nanti itu bakal bisa pick off satu hero apapun. Mau tipis, mau tebal pasti tumbang. Wah, tapi Andoryu akankah mencari target selanjutnya? Kalau dalam kan? Oh, mereka mau banget ini dapetin turret di alam foul play dan Mystic Waduh. Gas kombonya. Ada informasi yang didapatkan, no Mystic Gas for this time. Tadinya mereka bisa team fight untuk menuju ke arah Turtle yang ketiga. Ingat, kemarin kita sudah melihat ada angka 2 Turtle terlepas, tapi jangan membuat perfect Turtle untuk bisa setidaknya menetralisir keuntungan lawan. Apakah ini akan terjadi? Iya, turtle ketiga emang biasanya bakal jadi sangat krusial ya. Apalagi dengan power team fight yang cukup besar dari kedua belah sisi juga. Luke yang udah mulai mencari target optimal untuk bisa di follow up. Dan secara damage mungkin jauh ini hanya Albert saja yang bakal jadi
tombak utama Oke. bagi para player EVOS. Tapi bakal coba di take over. View mencoba untuk mengangkat retribution Andario. Gagal kali ini Albert mendapatkannya, tapi di belakang sana Mystica keluarkan. GC untuk mau tapi Saman Fall Erlan. dari Zeon membuat Albert tertik down. The Baby harus tersungkur. Zeon bermain dengan cantik kali ini. Damage-nya terdeliver tanpa ada apapun yang bisa menghalangi. Duel Drake ada Blade dan from King Erlan. Berhasil melolongkan dari Luke. Tapi sayangnya Luke harus ter-take down. Walaupun dia ter-take down setidaknya freestyle dulu bos. Oke, dan sepertinya masih akan berlanjut ya tabrakan Andorio. Oke, tidak mau kendor-kendor. Zeon memberikan damage dari Kai yang terlalu sakit. Zeon meloncat di pagar. Menarget ke arah belakang. Dan bahkan hampir ter-take down Erlan dan juga View. Wah, ini untung maksimal sih untuk Navi sejauh ini. Gak cuma karena objektif perfect turtle yang bisa mereka pegang, tapi ada Albert juga yang tumbang. Ada pressure tambahan yang bisa mereka kuasai juga di area bottom lane tadi. Dan apa nih Om yang ngebuat dari EVOS tertinggal sangat jauh jadinya 2000 loh bentar lagi Ya, goalnya. menurut tadi yang membedakan ya, atau yang jadi ada gapnya tadi, karena ada extra shield. Yang sempat didapetin juga dari Andorio kan. Yang sebenarnya tadi untuk tim fightnya, EVOS mereka pasti mengira mereka akan menang di sana. Karena untuk Ando Retribution, Soul Saver Retribution dengan level yang lebih besar dibandingkan dengan Andorio, itu bisa dibandingkan dengan Albert. Tapi ternyata masih gagal juga, dan Navi, mereka sudah sangat bagus, tapi masih ada lagi nih, satu winning condition untuk EVOS sebenarnya. Kalau kita lihat statistiknya Albert tadi, itu menangnya tuh banyak lord. Ya. Nah, berarti sekarang Lord ini akan menjadi penentu sebenarnya, bukan dari 3 turtle tadi. Oke, jadi harus ngeliatnya nanti dari Lord pertama juga ya. Bener. Karena mereka udah punya damage juga seharusnya. Kalau tadi ngelihatnya harus tunggu Erlan juga kan untuk bisa menangin ke area team fight. Dan tadi ada satu upaya juga dari Ki untuk langsung target ke arah Jize, tapi ternyata nggak bisa langsung instant kill. Makanya opsi terbaik memang untuk Luke ya yang melakukan hal tersebut untuk bisa targeting ke arah Jize. Dan sekarang posisinya dari Navi, mereka harus ambil kendali dulu nih. Buset. Setiap push dengan dangerous grass map yang kita mainkan. Oke, informasi yang sangat mahal. View tidak memiliki Crimson Beacon. Purify kali ini juga masih ada level, tapi Lord nampaknya di dancing oleh Andorio. Keuntungan ada di tangan Andorio dengan tanknya. Luke bakal coba ditarget sama Afro, tapi tidak mau tinggal diam. Luke mencari tengah jalan, tapi Tsunami Slime dikeluarkan. Fokus ke belakang dengan Mystic Gas, Luke masih selamat. Targetnya berbeda, damage dari Navi ini sedikit berkurang. Tapi Zaman Force menuju ke belakang, View target utama para pasukan dari tim Navi. Kai ternyata View tertake dan Luke. Duel Dragon tanpa dengan damage membuat para pasukan dari tim Navi mendapatkan keuntungan. Lihat, 3 hero tertake dan EVOS. Sang Raja Hutan giginya udah mulai diretakkan oleh Navi. Kerugian besar, 3 player hilang. Lordnya kembali lagi lepas, tapi Albert masih mencoba lah ya untuk bisa stay di area tersebut. Siapa tahu bisa ngedapetin steal, tapi ternyata semuanya dicek dengan sangat baik. Ini Navi, Yap. mereka sangat disiplin Om. Ya, dan Navi menutup sekarang ya untuk winning condition tambahan tadi yang bisa dipegang dengan EVOS. So ya, kita bisa bilang bahwa Navi mereka super leading sekali, dan di sana lah kita melihat juga kekuatan dari Terisla sendiri. Di mana Terisla ini mampu untuk nge-hold 3 pemain dari EVOS juga. Dan sangat sulit untuk bisa menyentuh mungkin ya langsung menuju ke GC. Karena GC selama masih bebas, Mystic Gush-nya ini akan menjadi ancaman terbesar untuk EVOS. Wow, tersteal oleh Albert, dan bahkan kalau aku lihat EVOS targetingnya udah mulai harus tahu. Dari tadi gue ngelihat GZ kelepas mulu Mystic Gas-nya. Kalau bisa pastikan sebelum Mystic Gas kelepas, karena dia bukan pakai Purify, dia masih bisa dimakan ya Vin. Dia masih punya, dia bisa lihat Mystic Gas-nya terlalu sakit. Karena Zeon di depan sana memberikan Summon Force, mengusir beberapa pasukan dari tim EVOS. Navi membuat para pasukan dari tim EVOS mereka harus gigit jari di Lord yang pertama. Terlalu banyak kerugian yang terhilang dari EVOS. Iya, tapi jadi satu masalah juga ya. Aku ngelihatnya ketika Luke pengen coba untuk masuk, ini ada Afro yang udah siap untuk kebuka Tsunami Slam. Jadi apapun pergerakan dari EVOS, satu player setidaknya bisa ditangkap dengan Tsunami Slam dari seorang Afro. Dan ya untuk Purify memang dipegang oleh EVOS, tapi hanya di arah View dan juga Erlan. Jadi sisanya terutama dari Albert, Luke dan juga Ki, ini sangat bisa dimakan oleh Navi termasuk inner turretnya juga. Oh, Luke di depan sana, tapi Afro mencoba untuk tangkap siapapun Luke. Duel Dragon dan Andorio tanpa follow damage. Tsunami Slam-nya for nothing karena bisa merevive dari King Erlan. Gak ada cara untuk pulang karena damage dari Zeon terlalu sakit. Mystica belakang membuat Albert ter-take down. Navi menggila. No room for error. Memaksa mendapatkan satu buah best turret dari top lane early game pressure 11 menit EVOS. Mampukah mereka dilulatakan? KS Ratul Maut. Fokus ke arah base. Gak peduli apa terjadi. Navi! Kali ini minionnya mereka habis. Harus nunggu wave lagi di arah top lane. Oke, apakah masih ada kesempatan lagi dengan wave yang juga sebenarnya keluar untuk EVOS? Duel Dragon.
menuju ke arah Kars. Damage dari turret terlalu cukup buat Kars take-down. Dan Jisoo juga hilang. 2 tershutdown. No. Ternyata kemenangan hanya ada di depan mata tapi belum teraih oleh Navi. Oke, ini kembali lagi menjadi PR untuk Navi. Early game bisa mereka kuasai semua, tapi tinggal finishing aja yang harus bisa mereka lakukan. Tapi untuk posisi tadi, Om, apakah sebenarnya possible untuk Navi nge-end game ini? Sebenarnya belum juga ya, karena secara item mereka masih nanggungnya sama-sama nanggung. Jadi sebenarnya mungkin mundur adalah langkah yang terbijak untuk mereka bisa ambil. Tapi ya selama keunggulan masih dipegang dengan Navi masih oke juga karena outer mid turretnya masih ada kecuali diambil dengan EVOS sekarang. Oke, ini Purple juga udah dikasih ke Zeon ya. Jadi emang akan memperkuat lagi dari damage dealer untuk Navi. Karena secara itemization pun udah unggul 2000 secara individual buat Zeon. Oh iya. Wow. Nih Zeonnya yang bahaya sebenarnya. Tapi jangan lupa ya masih dengan menurutku di sini kerja sama tim Navi bagus banget. Kayak mereka tahu kan mungkin dari EVOS-nya akan coba untuk ngajak adu makro gak apa-apa. Mereka juga mainnya adu makro juga. Iya. Mereka tapi- bakal main di objektif. Mereka gak main terlalu jauh gitu. Ya, ini udah mulai diganggu lagi ya. Hantoryu tadi sempat ketarik dengan Lantern Flare juga. Tapi balik lagi sih, secara damage masih belum cukup buat EVOS. Mereka harus mengandalkan banget kehadiran dari Erlan berarti untuk teamfight di sekitar area Lord. Dan dengan perbedaan yang sebenarnya secara gold udah mulai ketarik lagi ya. Tadi sekitar 4.000, sekarang di 3.000 aja. Akankah View menjadi target selanjutnya? View dari tadi menjadi target tapi positioning para pasukan dari tim Navi. Kali ini Waduh. mereka harus coba dimakan. Bakal coba dikomik ke Abro mundur ke arah belakang. Permasukan dari tim Navi. Mereka benar-benar menjaga posisi dari GZ. Karena poin utama GZ kali ini. Karena Zeon gak akan bisa bersinar kalau GZ gak mesti gas di belakang dan Retribution Andario. Berhasil melakukan mendapatkan Lord Erlan free hit dari belakang. Gas terlalu keras. Tidak bisa dipukul. Mundur ke arah belakang. Satu persatu KI tertinggal depan sana Albert. Gak punya damage sama sekali. Bahkan para pasukan dari tim EVOS dengan tidak kehilangan sama sekali member itu udah paling bagus untuk EVOS. Iya, dan sejauh ini berarti belum ada yang bisa memberikan gangguan ke arah Zeon maupun dari Gize, Om. Iya, kalian bisa lihat sendiri Navi untuk lini depan mereka ya. Beton semuanya. Iya, Ada tebal. Baxia, ada Terisla. 2 hero yang nggak bisa di instant juga. Dan tadi kalau kita lihat, mungkin HP dari Kars tinggal 3 kotak, 4 kotak. Tapi masih bisa reject kembali kan dengan adanya War X. Iya, dan sekarang Wave ini udah mulai kedorong juga dari bagian bottom lane, dari area mid lane juga bahkan. Base rate hilang dan Abro menuju ke belakang Tsunami Slade. Luka tertinggal. Tapi lihat Andoryu ketika mau di-commit langsung di-cover dengan sangat baik oleh Zeon. Mundur ke arah belakang, KY mencoba untuk melakukan distraction supaya EVOS yang lain bisa melakukan clear dengan cepat menuju ke arah Lordnya. Ya. 2 turret yang ompong di saat kondisi seperti ini, itu the best thing yang bisa mereka lakukan. Awas. Andoryu, jangan lupakan, ini Cloud. Dan langsung ada Abro memberikan konsil menuju ke arah tengah, Erlan mundur ke arah belakang. Lord tidak ada, tapi lihat turret dan Tsunami Slam terlalu early. Dan bakal di-follow dengan sangat baik oleh para pasukan dari tim Navi. Free hit dari seorang Zeon, bersinar tanpa henti, membuat Luka dan kawan-kawan kali ini mereka tersungkur di depan sana. Albert ter-takedown, Erlan mampu bertahan. Coba diusir, Luka akhirnya berhasil mendapatkan Zeon dan shutdown pun terjadi. Satu Loh, persatu, 2 poin kill didapatkan oleh King Erlan. Free hit ke arah belakang, King Erlan gak boleh ter-takedown. Dia masih coba untuk menahan, mencoba mengangkat siapapun. Karena pasukan dari tim Navi mereka nggak boleh greedy. Mereka harus mundur. 3 turret udah cukup. wah, masih ada nyawa ternyata untuk EVOS. Yep. Mereka belum bisa ditumbangkan juga. Navi terpukul mundur dengan banyaknya damage, clear power yang akhirnya bisa terlihat dari EVOS. Dan ini dia Om untuk replaynya. Ya, kalau kita lihat sebuah Tsunami Slam yang terlihat cukup early juga ya. Tapi ada follow up di mana Kars berhasil masuk dengan penalty zone-nya. Cuman memang yang cukup disayangkan adalah hilangnya mungkin dari damager mereka sih tadi. Untuk si Navi-nya ya. Iya. Jadi lumayan kehalang juga lihat Zeon-nya. Udah gak bisa kemana-mana. Ketika Zeon-nya tumbang hanya mengandalkan GZ. Dimana kalau skill dari GZ-nya sedang cooldown. Gak bisa memberikan impact yang terlalu besar. Iya, GZ, poinnya tuh GZ. GZ dari tadi nggak kepegang. Iya, karena udah ada upaya dari Ki juga kan. Berkali-kali itu selalu ngincer ke arah GC. Cuman ternyata ya damage output dari Navi ini udah bisa banget untuk nge-takedown ke arah Hilda 5 kali bahkan. Yep. Ki harus ditumbangkan di dalam game ini dan secara damage deal. Lihat antara View dan juga GC. 2 mid laner yang emang punya pressure yang berat banget di game ini Om. Ya, tapi EVOS mereka mengejar sih. Secara ekonominya ya. Langsung. Tapi kalau secara objektif wise-nya best turret EVOS ini nih yang jadi PR mereka sekarang. Tapi Navi mereka harus lebih bersabar sebenarnya. Ya. Jangan sampai Zeon atau mungkin dengan GZ-nya bisa ketangkap ya. Karena dari tadi kayak
yang pecah tadi bounty-nya Zeon ya, ini ngebuat akhirnya EVOS bisa melakukan sedikit balancing lah. Dari sisi item-item untuk mengejar ketertinggalan mereka. Oke, tapi berarti bisa kontes Lord dong kalau kayak gini. Bisa banget sih, bisa pakai banget. Kontes sih saran gue. Ya, Kontes bisa ya? pakai banget. Kontes. Oke, tapi ada banyak terms and condition juga, syarat dan ketentuan yang harus diselesaikan oleh EVOS. Kalau misalnya benar-benar ingin melakukan kontes, yang pertama Wavinian yang harus dijaga, kemudian targeting. Oh Erlan, untungnya kali ini lihat di sana masih ada Roscoe Meteor menyelamatkan Erlan. Hampir saja Erlan di all in. Informasi dapatkan karena Mystic Gas. Apakah bakal coba digerogoti oleh pasukan dari tim EVOS? EVOS harus membuat Navi tidak satu target. Lord bakal coba dikecoh. Look, Erlan di depan sana. Puriman hilang. Instant kill. The Well Dragon tanpa volume of damage terhadap seorang JC hanya membuat sia-sia. Inisiatif dilakukan oleh para pasukan dari tim EVOS. Bahkan Luke gak bisa bertahan dengan damage yang terlalu besar dari Zeon. Lord didapatkan. Ada pemasukan dari tim EVOS kah? Ya, EVOS? Dapat Lord dia. Really? iya dapat Lord. Oh my god, nafas. Tapi kalau mereka nggak boleh wipe Albert! Mencoba di commit, tapi Albert masih bisa bertahan. Masih ada Immortality. Future Takedown dan The Baby. Masih mencoba untuk mundur. Dengan adanya Lord yang muncul dan Kaya tumbang, mereka nggak akan cukup lama waktunya. Albert gak punya damage yang cukup. Tapi King Erlan menuju Ada 5 Erlan. detik ke lane out down. Oke, wave dari bagian bottom lane sebenarnya ada juga dan masih dengan 5 player penuh untuk Navi. The Baby langsung diangkat dan sudah miss-lane. Bakal coba di all-in. Immortality-nya pecah, tapi gak bisa bertahan. No way! Hilang di telan bumi. Tapi Wave di arah bottom lane masih bertahan dan instant kill. Ini bencana untuk EVOS. Navi! No room for error. Take the game. Mereka berhasil mengamankan kemenangan di game yang pertama. Navi menutup kesempatan untuk EVOS melakukan comeback. Berarti tidak ada EVOS is back untuk game yang pertama. Karena sekarang Navi yang kembali justru memberikan permainan terbaik mereka. Nize yang tidak bisa tersentuh juga. Dan wow, Harit yang jelas akan menjadi ancaman utama bagi Erlan ditujukan oleh Zeon dengan 9 poin kill. Yap. Yes, Zeon. Oh, Zeon menggetarkan line out dan bahkan King Erlan tidak bisa